Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis nilai proses yang meliputi dari pengertian, tujuan, dan komponen-komponen dari analisis nilai proses. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis nilai proses. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ostrenga Michel R. dan Probes R. Frank, disebutkan bahwa proses flow analysis atau PVI adalah suatu metodologi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan proses dengan mengidentifikasikan sumber daya yang dikonsumsi dalam suatu proses dan dasar penyebab biaya itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis nilai proses, yaitu memungkinkan untuk menentukan keuntungan kompetitif yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer flow, yaitu proses bisnis atau flow chain adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Peningkatan proses efektif harus memulai dengan pemahaman yang benar terhadap konsumen dan bagaimana atau mendefinisikan nilai agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisiensi dari get back in atau get back out. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses atau proses efisiensi. Secara rata-rata 20% semua biaya proses produksi dan 30% dari semua biaya proses jasa atau layanan dapat dihubungkan dengan aktivitas non-flow added. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan mengabaikan industri dan atau sektor. Organisasi manapun berusaha memberikan nilai lebih secara efisiensi dibanding dengan saingan yang mempunyai keunggulan kompetitif berbeda. Peningkatan proses dimulai dengan pemahaman terhadap pelanggan dan bagaimana untuk mendefinisikan nilai dalam jurnal Process of Flow Analysis atau A Straight Approach to Cost Reduction. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari analisis proses. Yang pertama, analisis penggerak. Analisis penggerak menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan pengeluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi pengeluaran. Misalnya, pada pembuatan program komputer, maka yang menjadi pemasukan adalah programmer, komputer, printer, kertas komputer, dan disket. Sedangkan pengeluaran aktivitas adalah hasil dari produk dari aktivitas tersebut. Dari contoh di atas, maka pengeluarannya adalah program komputer. Yang kedua adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas menekankan pada bagaimana cara mengidentifikasikan dan menentukan nilai dari analisis aktivitas yang akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang telah melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber yang diperlukan untuk aktivitas. Yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Yang keempat adalah cara penggunaan atau pengimplementasian. Ada 5 langkah dalam analisis proses nilai ini, yaitu 1. Mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Berikut adalah atribut yang sering berperan untuk memberikan kepuasan pelanggan bagi perusahaan manufaktur, yaitu A. Melebihi kebutuhan yang berkualitas, B. Terjadwal pengantaran, C. Rekomendasikan ide pengurangan, D. Menunjukkan fleksibilitas dalam mempertemukan perubahan jadwal konsumen, E. Merespon terhadap keluhan kualitas dan cepat segera menindaklanjuti, F. Menyediakan kemampuan pengembangan dan rancang bangun produk substansil, G. Menetapkan suatu proses untuk mengidentifikasikan perubahan di dalam kebutuhan pelanggan dan tepat waktu, H. Mengkomunikasikan perubahan ini kepada orang yang tepat.
Yang kedua, menyiapkan diagram aliran proses. Diagram aliran proses mendokumentasikan semua aktivitas dari awal sampai selesai. Di dalam proses yang normal, dari bagian atau komponen biasanya memberikan informasi seperti A. Keputusan-keputusan dan aturan pemerintah, B. Rata-rata pengelolaan dan antrian waktu, C. Jarak suatu tempat, D. Operasi untuk dilakukan, E. Pusat kerja yang melakukan penyelenggaraan pekerjaan tersebut, F. Waktu standar untuk setup dan menjalankannya, dan G. Total waktu yang digunakan untuk operasi itu. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas non-flow added. Aktivitas flow added adalah operasi ekstra dan fungsi yang dibangun dari inefisiensi dan inefektas, meliputi langkah-langkah yang ideal yang tidak memerlukan untuk mengkonversi material ke produk jadi. Yang keempat, menghapus aktivitas non-flow added. Dengan proses mendokumentasikan, langkah selanjutnya mungkin untuk perform enhancement time dan untuk mengurangi tingkat aktivitas non-flow added. Times tersebut ciri khas terdiri dari 4 kepada 8 individu yang mewakili semua departemen. Fungsi kunci, meninjau ulang proses, diagram aliran, dan teknik memecahkan masalah untuk mengurangi aktivitas non-offloaded, meningkatkan throughput dan mengurangi lead time pesanan. Times kemudian mengutamakan penyebab yang potensial, sehingga dapat mengembangkan solusi dan menggambarkan rencana implementasi. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Sebelum menerapkan usulan solusi suatu Times, menyusun garis dasar penyampaian data yang dibutuhkan pembentukan. Itu mencerminkan atribut yang ditingkatkan, misalnya hari bekerja dalam proses, rata-rata waktu sit up, dan persen pengerjaan ulang. Kemudian memperkenalkan tindak modifikasi dan penyusunan kinerja data tambahan yang harus dilakukan untuk meneliti derajat peningkatan. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai analisis nilai proses. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.